Oke, halo semuanya. Kembali lagi di channel Main Terus Belajar. Hari ini kita akan belajar fisika dari awal ya, dari dasar biar kita enak nanti ngerjain fisika, soal-soal fisika yang lain. Nah, apa sih yang harus dipelajari dahulu sebelum mengerjakan konsep atau materi yang lain? Ada materi yang namanya vektor. Nah, aku yakin teman-teman sebenarnya tahu ya vektor itu apa, sudah pernah belajar. Nah, tapi kita harus paham apa sih operasinya seperti apa, karena vektor ini adalah besaran yang memiliki arah dan satuan. Dipakai di bab mekanika, dipakai di bab usaha gitu ya. Kemudian dipakai juga di bab listrik dan lain-lain. Jadi kalau misalkan teman-teman mau lancar ya mengerjakan 3 ini atau bab fisika yang lain, fisika yang lain, kalian harus mengerti dulu gimana sih operasi vektor gitu ya. Nah, emang gimana gitu kan? Nah, yang pertama, kalian harus tahu dulu bentuknya. Jadi, vektor itu digambarkannya seperti ini. Digambarkan dia seperti panah yang punya ujung dan pangkal. Jadi ini ujung ke sini. Nah. Jadi ini sebentar. Yang ini pangkal. Ini pangkal ya. Yang sebelah sini ini ujung. Nah, jadi biasanya misal vektor gaya gitu ya, besaran gaya, dia kan vektor, maka digambarkan itu seperti ini. Digambarkannya itu misalkan ada vektor gaya berarti gini, ini dengan F, kayak gitu. Ini contoh penggunaannya. Nah, setelah kalian tahu gini cara penggunaannya, cara penggambarannya, vektor ini dia itu seperti bilangan, dia bisa dijumlahkan. Bisa dioperasikan, tapi penjumlahan vektor ini yang harus kalian ingat. Jadi vektor itu tidak bisa hanya mana ini ya? Jadi vektor ini dia nggak bisa kayak angka, dia tidak bisa seperti bilangan yang 1 tambah 1 itu sama dengan 2 gitu. Nggak bisa, karena dia punya arah. Jadi kita ada berbagai metode. Nah, biasanya ada 3 metode. 2 ya sebenarnya. Ada metode segitiga atau poligon, ada metode jajar genjang. Nah, itu kalau misalkan secara gambarnya. Jadi ada metode poligon dulu ya. Poligon, atau sebenarnya bisa juga disebut segitiga, mirip konsepnya. Jadi kalau poligon atau segitiga ini menjumlahkannya pangkal ketemu ujung. Pangkal ketemu ujung. Misal, ini kita kasih contoh ya, warna hijau dah. Misal, ada vektor A. Ini vektor A arahnya ke sini, ditambah dengan vektor B yang arahnya ke sini. Ini vektor B. Nah, bagaimana gambarnya gitu kan hasilnya? Dijumlahkannya berarti kalian harus mempertemukan pangkal, mana sih? Nah, mempertemukan pangkal sama ujung dari si vektor B. Jadi pangkal A ketemu ujung B gitu. Nah, di sini mah kita bisa ini sih copy ya. Bentar.
Nah, ini kita duplicate sini. Terus ini duplicate. Nah, jadi kayak gini. Jadi, ini pangkal ujung dari vektor A ketemu pangkal vektor B. Nah, setelah itu diapain? Kalian tarik garis aja dari A ke B ini. Cet. Nah, beri garis. Ini adalah garis yang putus-putus ini adalah penjumlahan vektor A ditambah vektor B. Gitu. Ini secara gambar dulu ya. Nanti kalau secara analitis ada lagi. Terus yang kedua, baru metode jajar genjang. Nah, kalau jajar genjang ini dia pangkal ketemu pangkal. Pangkal ketemu pangkal. Nah, misal ada sama ya, misalkan kita menjumlahkan vektor A dan vektor B yang sama di sini. Kalau metode jajar genjang kayak gimana? Nah, aduh. Foto kita blur. Duplicate. Nah, ini ke sini. Nah, hasilnya tuh akan seperti apa? Nah, karena pangkal ketemu pangkal berarti A ini kita pindahin ke sini, vektor A ditambah dengan vektor B. Nah, kan pangkal ini ya, kita kesiniin. Belum di copy. Duplicate. Nah, terus apa? Nah, kalau jajar genjang bedanya kita bentuk si vektor ini jadi bentuk jajar genjang. Kalian tarik garis gitu. Jajar genjang kan ada dua garis yang sama ya. Jadi dari sini nih kalian tarik ke sini buat ngebentuk jajar genjang. Ini tarik ke sini. Nah, ketemu di mana hasilnya? Hasilnya itu kalian tarik dari titik pangkal ini ke ujung sini. Nah, sama kan? Ini adalah A ditambah B, vektor A ditambah vektor B, kayak gitu. Jadi ini bisa pakai metode ini atau metode ini. Ini biasanya ketemunya di mana? Biasanya ada di materi, gaya, terus ada juga di listrik ya. Biasanya listrik statis, muatan tuh gaya listrik, ya sama ya gaya. Kemudian usaha juga bisa. Nah, tapi kalau itu kan kalau udah masuk ke materi pasti ada angkanya ya. Nah, gimana sekarang kalau misalkan kita menghitung dengan ada angkanya? Oke, kita sekarang menghitung yang untuk secara yang menghasilkan angka gitu ya, atau bahasanya itu resultan vektor. Tadi yang udah aku mention sebelumnya, jadi vektor itu tidak bisa langsung 1 tambah 1, 2 gitu. Karena dia punya arah. Maka karena dia punya arah, dia tuh berhubungannya sama trigonometri, matematika gitu ya. Nah, biasanya sama matematika dijumlahkannya dengan cara aturan kosinus. Nah, teman-teman mungkin kenal gitu ya aturan kosinus. Satu lagi A. Aturan kosinus. Nah, jadi rumusnya itu adalah, ini teman-teman wajib ingat ya, resultan itu sama dengan akar yang panjang, akar vektor A kuadrat ditambah vektor B kuadrat ditambah 2AB cos theta. Waduh, ada tetanya gitu kan. Nah, gimana emang cara pengerjaannya? Misal lagi warna hijau.
Misal ada vektor A, dia kayak gini ya. Misal dapat gaya A besarnya 20 Newton dan gaya B sama dengan 10 Newton, berbeda arahnya. Bukan berbeda arahnya. Terdapat gaya A 20 Newton dan gaya B 10 Newton yang sudut antara keduanya adalah 30 derajat. Tuh. Atau 90 derajat dulu. 90 derajat. Berapakah resultannya? Nah, kalau misalkan ada pertanyaan seperti ini gitu kan, berarti kan kita bisa membayangkan kalau bentuknya itu kalau 90 derajat mungkin seperti ini gitu. Ini vektor A, ini vektor B gitu. Nah, berarti secara grafisnya atau secara gambarnya, kalau misalkan kita pakai pakai poligon gitu ya, jumlahnya tuh kan berarti dari sini ke sini ya. Nah, berapa sih ini besar A tambah B ini gitu, itu yang ditanyakan. Nah, kalau misalkan besarnya berarti kita pakai rumus resultan. R sama dengan akar, masukin angkanya, dimana itu 20 kuadrat ditambah 10 kuadrat ditambah 2 kali 20 kali 10 dikali cos 90. Nah, dikali cos tetanya tuh ini teta. Jadi ini 90 derajat. Nah, kalau kalian tahu cos 90 derajat itu 0. Loh, berarti gimana kalau misalkan 0? Nah, berarti rumusnya jadi lebih gampang. Jadi akar, karena dia 0, berapapun dikali 0 akan 0, berarti ini bakal 0 nih. Set. Jadi sisa yang depan doang. 20 kuadrat itu 400, ditambah 10 kuadrat itu 100. Berarti R-nya itu adalah akar 500. Atau 10 akar 5 Newton. Berarti besar A tambah B itu adalah 10 akar 5 Newton. Nah, kalau misalkan kalian kalau sudutnya ini 90, sudah pasti berlaku Pitagoras. Nih, kalau kalian ya, ini kan udah segitiga ya. Pitagoras nih tuh. Pitagoras. Jadi ini ada jalan pintas jika theta sama dengan 90 derajat atau tegak lurus, berlaku rumus Pitagoras ya. Kalau tidak 90 pakai kosinus. Begitu. Itu untuk penjumlahan. Ada yang penting lagi. Nah, jadi kita tadi udah belajar ini ya, segini. Dicukupkan dulu mungkin. Sampai sini kita lanjut di video selanjutnya ke komponen vektor. Dadah. Tuh.